semangat dan sehat selalu ya. Berjumpa kembali dengan kakak, Kak Alifah Ardiyani. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang perkembangan teori atom. Sebelumnya, apakah adik-adik tahu apa itu atom? Atom merupakan bagian yang sangat kecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat dari unsur tersebut. Sebagai contohnya, logam emas jika kita potong-potong sedemikian rupa, maka akan diperoleh suatu bagian yang tidak akan bisa dibagi lagi. Namun bagian tersebut itu masih memiliki sifat dari emas tadi. Nah, bagian yang tidak bisa terpotong tadi itu biasa kita sebut dengan atom emas. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan teori atom. 5 abad sebelum Masehi, filosof dari Yunani bernama Demokritus itu menjelaskan bahwa semua materi atau zat itu tersusun atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut atomos. Nah, perkembangan teori atom ini terus berkembang seiring dengan ditemukannya unsur-unsur dari penyusun atom seperti elektron, proton, dan juga neutron. Perkembangan model atom pada masa modern itu diawali dari model atom Dalton pada tahun 1803. Kemudian di tahun 1897 itu Thomson menyempurnakan teori atom Dalton tadi dan digantikan pada tahun 1911 oleh teori atom Rutherford. Namun diganti lagi pada tahun 1913 oleh Bohr, dan sampai saat ini yang kita gunakan merupakan teori atom dari mekanika kuantum yang dicetuskan pada tahun 1926. Pertama adalah teori atom Dalton pada tahun 1908. Nah, Dalton tersebut mengemukakan bahwa atom merupakan suatu bola pejal yang tidak bermuatan. Hal tersebut dikemukakan dalam postulatnya yang berbunyi yang pertama. Unsur itu tersusun atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom. Yang kedua, atom-atom yang menyusun suatu unsur itu adalah identik, sedangkan atom-atom dari unsur yang berbeda akan memiliki sifat yang berbeda. Yang ketiga, senyawa tersusun dari atom yang terdiri dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan yang tetap dan tertentu. Dan yang terakhir, atom itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Nah, konsep tentang atom yang dikemukakan oleh John Dalton ini itu lebih rinci dan lebih jelas dibandingkan yang dikemukakan oleh Demokritus. Nah, dari postulat tersebut terdapat kelebihan, yaitu yang pertama itu dapat menjelaskan hukum kekekalan massa atau hukum Laplace dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Namun ada pula beberapa kelemahan dari postulat Dalton itu. Seperti yang pertama, itu tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan dari suatu materi. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom itu berkaitan. Dan yang terakhir adalah tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur satu dengan unsur yang lainnya. Selanjutnya, kekurangan dari model atom Dalton tadi itu dijawab oleh model atom dari Thomson, di mana Thomson mengemukakan postulatnya yang berbunyi bahwa atom itu terdiri dari sebuah bola awan baur yang bermuatan positif dengan elektron-elektron yang bermuatan negatif yang tertanam secara acak. Nah, jika diumpamakan, teori atom dari Thomson itu merupakan sebuah roti kismis. Nah, Thomson itu mengemukakan pendapatnya tersebut berdasarkan percobaan dengan lampu sinar katoda dan menemukan adanya partikel penyusun atom. Nah, pada percobaan tersebut, berkas sinar itu ditembakkan dari katoda ke anoda melalui lubang atau celah menuju layar sehingga didapatkan sebuah pendarahan cahaya. Nah,
Kemudian, Thomson berasumsi yang menyebabkan pendarahan cahaya tersebut adalah suatu partikel, sehingga pada pengujiannya, Thomson menempatkan sebuah baling-baling di antara katoda dan anoda tadi. Dan ketika dihubungkan dengan sumber arus, maka baling-baling tersebut itu dapat berputar. Nah, ketika didekatkan dengan materi, sinar katoda itu akan dibelokkan menjauhi kutub negatif magnet dan dibelokkan mendekati kutub positif magnet. Nah, berdasarkan percobaan ini, maka Thomson menyatakan bahwa sinar katoda merupakan partikel yang memiliki muatan negatif, dan partikel tersebut merupakan elektron yang ketika dihitung akan ditemukan muatannya yaitu sebesar 1,76 kali 10 pangkat -8 coulomb per gram. Kelebihan dari teori atom ini adalah dapat menerangkan adanya partikel dari subatom dan dapat menerangkan sifat listrik dari atom. Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Kekurangan teori atom Thomson tadi itu kemudian dikembangkan lagi oleh teori atom Rutherford. Nah, fakta bahwa atom pada katode dalam lubang sinar katode itu dapat memancarkan elektron menunjukkan bahwa atom itu harus memiliki partikel yang bermuatan positif. Nah, hal ini membuat Ernest Rutherford, seorang ilmuwan fisika dari Selandia Baru, itu melakukan percobaan dengan menggunakan hamburan sinar alfa oleh atom. Dan hasilnya itu dipublikasikan pada tahun 1911. Postulatnya itu didasarkan pada percobaan hamburan sinar alfa pada lempeng emas tipis. Nah, berkas sinar alfa nanti akan ditembakkan melalui celah plat timbal menuju lempeng emas dan dihamburkan ke layar sehingga dapat menghasilkan suatu pendarahan cahaya. Nah, dari percobaan tersebut terdapat beberapa fakta yang didapatkan dari berkas sinar alfa yang melewati lempeng emas tadi. Ternyata mayoritas sinar itu diteruskan ke belakang lempeng yang dapat dilihat dari pendarahan yang dihasilkan. Di sini Rutherford mengemukakan bahwa yang pertama, hampir semua partikel alfa itu menembus lempengan emas tanpa dibelokkan, sehingga dapat diartikan bahwa hampir semua bagian atom merupakan ruang hampa atau ruang kosong. Yang kedua, sejumlah partikel alfa itu dibelokkan dengan sudut kecil. Nah, partikel tersebut itu merupakan partikel alfa yang mendekati inti atom. Yang ketiga, partikel yang dipantulkan adalah partikel alfa yang menabrak inti atom. Karena sinar alfa sendiri itu kan bermuatan positif, jadi ketika mengalami pantulan maka dapat diasumsikan bahwa sesuatu yang ditabrak tadi itu pasti memiliki muatan yang sama. Berdasarkan fakta yang didapatkan dari Rutherford, maka beliau mengusulkan model atomnya, di mana bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Kelebihan dari model atom ini adalah dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis, dan juga dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat dari atom sendiri. Namun, kelemahannya adalah tidak dapat menjelaskan mengapa ketika elektron itu mengelilingi dari atom itu tidak sampai jatuh ke inti. Kelemahan dari teori atom Rutherford tadi dijawab oleh model atom Bohr. Nah, di mana beliau berpendapat apabila elektron itu mengelilingi atom dalam lintasan berbentuk spiral, maka seharusnya energi yang dipancarkan itu bersifat kontinu, dan elektron tadi itu tidak mungkin jatuh ke dalam intinya. Namun melalui percobaan dengan spektrum atom hidrogen, ternyata didapatkan bahwa spektrum atom bersifat diskrit atau terputus-putus. Spektrum atom diskrit ini menunjukkan bahwa atom hanya dapat memancarkan cahaya dengan panjang tertentu, artinya elektron
elektron dalam atom itu hanya beredar pada lintasan tertentu yang kita kenal sebagai kulit atom. Dari percobaannya pula didapatkan bahwa elektron itu ternyata dapat berpindah lintasan sambil menyerap maupun melepaskan energi. Perpindahan elektron dari tempat yang berenergi rendah ke tempat energi tinggi sambil menyerap energi itu bisa disebut dengan eksitasi. Tapi keadaan ini itu tidak hanya bersifat sementara, tidak selamanya. Kenapa? Karena elektron yang menyerap energi itu akan menjadi tidak stabil, sehingga elektron tersebut akan kembali ke dalam keadaan semula dengan melepaskan energi yang diserap tadi, yang biasa kita sebut dengan emisi. Dari teori atom ini itu memiliki kelebihan, yaitu dapat menjelaskan kelemahan dari atom Rutherford, di mana elektron itu tidak dapat jatuh ke daerah inti atom karena memiliki lintasan yang tetap. Kemudian dapat menerangkan spektrum emisi dan absorpsi di dalam atom hidrogen. Namun kelemahannya itu tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum yang terjadi pada atom yang lebih besar dari hidrogen. Dan lintasan elektron itu tidak dapat diketahui secara pasti. Kemudian Bohr itu juga tidak dapat menjelaskan efek Zeeman atau peristiwa terpisahnya spektrum garis ketika dilewatkan pada medan magnet. Berikutnya adalah teori model atau mekanika kuantum atau teori atom modern. Model atom ini menjelaskan bahwa elektron itu bergerak. Model atom ini menjelaskan bahwa elektron itu tidak berupa diskrit seperti yang telah dijelaskan oleh Bohr. Namun, elektron itu dianggap sebuah materi karena memiliki massa dan dapat menempati ruang dalam atom. Selain itu, elektron juga dianggap sebagai gelombang yang kemudian dijelaskan oleh Schrödinger tentang sifat dari gelombang elektron ini. Teori atom modern ini mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom dan elektron menempati ruang yang disebut dengan orbital, yaitu tempat ruang peluang kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron. Hal ini didasari oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg yang mengatakan bahwa pergerakan terus-menerus elektron akan sangat sulit menentukan posisi elektron dalam atom tersebut. Namun elektron itu akan lebih sering menempati ruang yang disebut orbital tadi. Kelebihan dari teori atom ini adalah dapat mengidentifikasi proton dan neutron berlokasi di inti atom dan dapat menemukan kebolehjadian ditemukannya elektron dalam suatu orbital. Namun, teori atom ini ternyata juga memiliki kelemahan, yaitu sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom, misalnya itu pada tumbuhan maupun pada hewan. Dari pembelajaran kita kali ini, kita mengetahui bahwa atom merupakan bagian yang sangat kecil dan dari suatu unsur dan masih memiliki sifat dari unsur tadi. Sampai saat ini, teori atom yang kita gunakan adalah teori atom mekanika kuantum atau teori atom modern. Dan kemungkinan teori atom ini akan terus berkembang hingga dapat ditemukan teori-teori atom yang paling ideal untuk menjelaskan bagaimana sih struktur dari atom tersebut. Sekian pembelajaran kita hari ini. Atas kurang dan lebihnya, kakak mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.